Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat semuanya, para qari, para penghafal Al-Quran, teman-teman semuanya, para hafidh-hafidhoh, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yaitu nasihat kepada para hafiz dan hafizah. Ya, ini saya akan memberikan pesan atau nasihat untuk para penghafal Al-Quran, ya. Untuk teman-teman kita semuanya, saudara kita, teman-teman santri yang saat ini sedang berjuang menghafal Al-Quran, menyelesaikan hafalannya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada beberapa nasihat yang perlu untuk saya sampaikan untuk kepada Anda semuanya, yaitu para hafidh-hafidhoh, artinya yang sudah selesai dalam menghafal Al-Quran atau yang sedang berjuang menyelesaikan hafalannya. Nah, ini nasihat yang sangat penting, nasihat yang sangat berharga, karena kita semuanya tugas kita adalah untuk saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini sebuah nasihat yang sangat bagus sekali yang perlu saya sampaikan. Nasihat ini disampaikan oleh seorang ulama bermadzhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini memberikan sebuah nasihat untuk para penghafal Al-Quran. Nah, apa yang beliau sampaikan? Nah, ini isinya yaitu nasihat dari Imam Nawawi. Nasihat Imam Nawawi untuk para penghafal Al-Quran atau para pembaca Al-Quran. Sebaiknya pembaca Al-Quran tidak bertujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai dunia seperti harta, kedudukan, kewibawaan, keunggulan dari teman-temannya, pujian atau simpati masyarakat, atau yang lainnya. Nah, ini nasihat dari Imam Nawawi dalam kitab beliau, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu para penghafal Al-Quran, termasuk para qari, para pengajar Al-Quran, dimanapun, apakah itu di lembaga pendidikan, yayasan, atau TPQ, atau di majelis taklim, atau di pondok pesantren. Ini nasihat yang sangat mulia dari Imam Nawawi. Ya, sebaiknya para pembaca Al-Quran tidak bertujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai dunia seperti harta, kedudukan, kewibawaan, keunggulan dari teman-temannya, pujian, simpati masyarakat, atau yang lainnya. Ini berarti Imam Nawawi mengajarkan kita agar hendaknya para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para pengajar Al-Quran hendaknya untuk benar-benar ikhlas mencari ridha Allah. Ya, ikhlas menyampaikan ilmunya, menyampaikan keahliannya dalam bidang Al-Quran. Ya, karena sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini dari Imam Nawawi agar kita ini tidak berharap dunia. Ya, biarlah Allah yang akan mengurusi dunia kita, mengurusi segala kebutuhan, segala apa yang kita cita-citakan. Insya Allah siapapun dia yang berjuang mengajarkan Al-Quran,
menghafal Al-Quran, menyampaikan ilmunya tentang ilmu Al-Quran kepada para santri, para murid, kepada umat, kepada masyarakat, insya Allah pasti akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kata Imam Nawawi, jangan berharap dunia. Artinya jangan meminta harta, meminta upah, meminta bayaran. Ya, misalnya ada majelis simaan Al-Quran, jangan semata-mata meminta bayaran, minta amplop. Ya, baik apakah itu dibayar atau tidak, diberikan amplop pesangon atau tidak, dikasih bisyarah ataupun tidak, tetap kita sampaikan tentang Al-Quran, apakah itu suruh membaca, apakah itu dalam bentuk hafalan Al-Quran atau majelis hafalan, majelis simaan Al-Quran, majelis khataman Al-Quran. Ya, kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Insya Allah Allah akan meridai, insya Allah akan mencukupi segala apa yang kita hajatkan. Ya, jadi tanpa harus kita meminta upah atau meminta bayaran. Kemudian jangan juga meminta kedudukan, agar semua orang memuliakan kita, ya, memuliakan para penghafal Al-Quran. Jadi jangan minta dimuliakan, jangan minta kedudukan, jangan minta pangkat atau jabatan. Tetaplah bersikap sederhana, ya, bertutur kata, kemudian berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus membeda-bedakan dengan masyarakat yang lain. Kemudian juga jangan minta kewibawaan atau jangan meminta jabatan atau kedudukan. Ya, karena sebaik-baik jabatan, sebaik-baik kedudukan adalah mereka para menghafal Al-Quran. Karena tidak ada yang lebih mulia dari siapapun itu, yaitu kecuali para pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, ya, sebaik-baik kalian semuanya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian tidak juga berharap yaitu agar dianggap manusia unggul, dianggap sebagai manusia yang lebih mulia dari manusia yang lainnya, dari teman-teman yang lainnya yang bukan penghafal Al-Quran. Jadi di sini para penghafal Al-Quran benar-benar dibutuhkan keikhlasan, ya, benar-benar menghilangkan segala apapun itu yang bernilai dengan dunia. Jadi jangan berharap simpati, jangan berharap pujian, jangan berharap apapun dari manusia. Cukuplah Allah yang akan memuji, memberikan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia bagi mereka para penghafal Al-Quran. Jadi jangan minta pujian dari masyarakat, jangan minta untuk disanjung-sanjung, jangan minta agar terkenal di masyarakat. Semuanya kita ikhlaskan, semua kita nolkan segala apapun itu yang berkaitan dengan dunia. Karena tidak ada dalam sejarahnya orang yang hidupnya menyampaikan ilmu, berjuang untuk ilmu Allah, untuk agama Allah, Allah akan memberikan kesulitan dalam hidupnya. Itu sangat tidak mungkin. Pasti janji Allah, siapapun yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, ya, memperjuangkan ilmu Allah, apalagi ini jelas adalah memperjuangkan kalam suci, menjaga Al-Quran sampai akhir zaman dengan menghafal ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, surat demi surat, ayat demi ayat, bahkan bisa hafal Al-Quran dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak mudah, karena tidak semuanya umat Islam yang mampu atau memiliki kemampuan dalam menghafal Al-Quran. Maka tetaplah istiqomah menjaga hafalan Al-Quran sepanjang hayat, seumur hidup. Anda semuanya para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya nanti akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tempat yang paling mulia di antara manusia yang lainnya kelak nanti di surga, di akhirat. Maka jangan kemudian berharap dengan iming-iming dunia yang tidak seberapa dibandingkan dengan
pahala nanti, yaitu kemuliaan bagi para penghafal Al-Quran kelak di surga. Nah, inilah betapa pentingnya niat yang tulus, niat yang ikhlas, tidak berharap sedikit pun dari dunia untuk mereka yang berjuang menghafal Al-Quran. Ya, terutama yang sudah hafal Al-Quran, mudah-mudahan bisa menjaga hafalannya, bisa memberikan ilmunya kepada manusia yang lainnya. Maka semakin banyak yang mendapatkan kemanfaat dari ilmu kita, kemanfaatan ilmu kita tentang Al-Quran, insyaallah maka akan mendatangkan keberkahan, termasuk kita hamba Allah yang diridhai oleh Allah, yang akan dimuliakan di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi nasihat dari Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala hilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.